Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Harmawati, mahasiswa Universitas Megabuana Palopo, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan membagikan ilmu tentang evidence-based kebidanan asuhan masa nifas, di mana sebagai pemenuhan tugas individu pada mata kuliah evidence-based dalam praktik kebidanan, di mana dosen pengampu Ibu Arini Purnamasari SST MKes. Baiklah, di sini kita akan membahas apa sih masa nifas. Definisi masa nifas itu seperti apa? Menurut Fitri, periode masa nifas adalah masa setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula hamil, berlangsung selama kira-kira 6 minggu menurut Shelah. Kemudian menurut Susilo, masa nifas dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu atau 42 hari setelah itu atau masa setelah melahirkan bayi, yaitu masa pemulihan kembali mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil. Apa sih tanda bahaya masa nifas? Tanda bahaya masa nifas adalah suatu tindakan yang abnormal yang mengidentifikasi adanya bahaya, komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas. Apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi, bisa menyebabkan kematian ibu. Apa saja sih tanda-tanda bahaya masa nifas? Menurut Rukia, tanda-tanda masa nifas adalah perdarahan postpartum, infeksi nifas, mastitis, subinvolution uteri, peritonitis, logia yang berbau busuk atau logia purulenta. Apa sih perdarahan postpartum? Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi setelah bayi lahir melewati batas fisiologis normal. Secara fisiologis, seorang ibu yang melahirkan akan mengeluarkan darah sampai 500 ml tanpa menyebabkan gangguan hemostatis. Yang kedua, infeksi nifas. Infeksi nifas adalah semua peradangan yang disebabkan oleh masuknya kuman-kuman ke dalam alat genitalia pada waktu persalinan dan nifas. Kemudian selanjutnya mastitis. Mastitis adalah infeksi jaringan payudara yang menyakitkan. Kemungkinan penyebabnya adalah saluran susu yang terhalang atau bakteri masuk ke payudara. Kondisi ini biasanya terjadi pada masa 3 bulan pertama menyusui. Gejala termasuk nyeri payudara, pembengkakan, suhu badan naik atau hangat, demam, sampai menggigil. Antibiotik diperlukan, pereda nyeri ringan dapat mengurangi ketidaknyamanan. Selanjutnya subinvolution uteri. Apa sih subinvolution uteri? Subinvolution uteri adalah proses pengembalian uterus terlambat yang disebabkan karena adanya infeksi endometrium atau adanya sisa plasenta, adanya bekuan darah atau karena miom uteri. Selanjutnya peritonitis atau radang membran yang melapisi dinding perut dan menutupi organ-organ perut. Peritonitis biasanya menular dan sering mengancam jiwa. Ini disebabkan oleh kebocoran atau lubang di usus, seperti dari usus buntu pecah. Meskipun caranya steril, peradangan dapat terjadi. Gejalanya biasanya berupa rasa nyeri, mudah nyeri, otot perut kaku, demam, mual, dan muntah. Antibiotik hampir selalu dibutuhkan bersama dengan operasi atau drainase. Selanjutnya, logia purulenta atau logia yang berbau busuk. Aroma busuk pada logia ini kemungkinan menandakan adanya infeksi. Infeksi ini bisa terjadi terbatas pada robekan perineum, namun juga bisa menyebar hingga ke area yang lebih dalam seperti serviks, rahim, bahkan ke rongga panggul. Apa sih tujuannya? Tujuannya dimana dengan adanya pengetahuan ibu tentang tanda-tanda bahaya masa nifas dapat mencegah dan mengurangi terjadinya komplikasi pada masa nifas, sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu pada masa nifas.
dan di mana jika pengetahuan ibu kurang, susah untuk mencegah terjadinya infeksi atau peradangan pada masa nifas. Kemudian apa sih manfaatnya? Manfaatnya diharapkan bidan atau tenaga kesehatan pada setiap ibu nifas yang masa nifas untuk mengetahui ada tanda-tanda bahaya masa nifas, dan diharapkan bidan memberikan informasi mengenai apa saja tanda-tanda bahaya masa nifas. Kemudian bagaimana sih patofisiologinya? Patofisiologinya tentang tanda bahaya masa nifas. Kurangnya pengetahuan ibu tentang masa nifas serta kurang menjaga kebersihan selama masa nifas sehingga muncullah berbagai tanda bahaya selama masa nifas yang bisa mengancam jiwa. Konsep dasar tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan dari 42 sampel terdapat 2 orang atau 4,8% dengan pengetahuan yang baik, dan kesemua sampel tersebut mengalami tanda bahaya masa nifas. Dan pengetahuan yang baik dengan tidak mengalami tanda-tanda bahaya masa nifas sebanyak 21 orang atau sekitar 50%. Data lainnya terlihat dari 42 sampel terdapat 13 orang atau sekitar 30,9% dengan pengetahuan yang kurang. Dan kesemua sampel tersebut mengalami tanda bahaya masa nifas, dan sebanyak 6 orang 14,3% dengan pengetahuan yang kurang dan tidak mengalami tanda-tanda bahaya masa nifas. Itulah hasil penelitian tentang gambaran pengetahuan tentang tanda-tanda bahaya nifas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu atau tambahan ilmu. Untuk ini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.